warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Noval. Di video kali ini atau di video pada malam hari ini saya akan memperkenalkan makanan khas dari Indonesia, terutama makanan dari Jawa Tengah karena saya berasal dari Jawa Tengah. Sebetulnya makanan Indonesia itu sangat beragam, tapi karena saya kesusahan untuk mencarinya, jadi saya kemungkinan besar yang berasal dari Jawa Tengah. Tapi tidak apa-apa, makanan dari Jawa Tengah juga nggak kalah enaknya sama makanan dari lain tempat atau mungkin lain tempat di Indonesia. Oke, kenapa saya membuat video ini? Saya membuat video ini agar anak-anak pada generasi saya ataupun generasi di bawah saya itu menyukai makanan Indonesia dan tahu makanan Indonesia. Makanan Indonesia itu apa saja sih? Banyak sekali. Terutama di Jawa Tengah. Masa orang Jawa Tengah tidak tahu makanan-makanan khas dari Indonesia atau makanan-makanan khasnya dari daerah sendiri? Jadi itu adalah tujuan saya. Makanan yang akan saya kenalkan kepada kalian adalah lento atau mentu. Seperti ini bentuknya. Seperti ini. Nih ya, seperti ini bentuknya. Nah, bisa dilihat teksturnya seperti ini. Makanan ini tuh asalnya dari Jawa Tengah, berbahan dasar dari singkong, terus dan dengan perpaduan rasa kacang tolo dan kelapa. Jadi makanan ini tuh seperti kayak makanan pendamping. Kalau istilahnya adalah gorengan. Jadi kayak kalau kita makan mungkin soto, mungkin gudangan atau mungkin makanan berkuah atau bersayur lainnya, makanan ini bisa untuk menemani kalian. Jadi kayak pengganti gorengan. Mungkin ada yang bosan dengan bakwan, ada yang bosan dengan tempe goreng. Makanan ini bisa jadi pelengkap. Jadi seperti ini bentuknya. Rasanya sangat gurih. Dia karena ada perpaduan kacang tolo sama singkong dan kelapa. Jadi seperti ini bentuknya. Bisa dilihat teksturnya seperti ini, gorengan. Ya makanan ini digoreng sama, jadi seperti pengganti gorengan, lebih ke arah kalau ada yang bosan sama gorengan mungkin pakai ini untuk makan hidangan. Adalah tahu petis. Ini jujur makanan kesukaan saya, udah lama. Mana sendoknya? Nah, ini jadi tahu petis itu seperti ini. Tahu petis itu makanan khas kota Semarang. Jadi ini tahu petis itu cuman saus hitam, saus pekat yang terbuat dari terbuat dari udang. Jadi saus hitam pekat yang terbuat dari udang. Cuman kalau di beberapa tempat atau mungkin di hampir semua tempat itu cuman seperti tahu goreng. Cuman uniknya di sini saya menemukan adalah tahu petis di sini tuh enggak digoreng. Jadi ini 100% bebas gorengan. Saya kurang tahu kalau sausnya, tapi ini adalah sangat 100% bebas gorengan. Yang pertama ini cuma tahu empong atau tahu kuning. Tahu kuning ya kalau ke pasar beli tahu kuning. Nah, ini ada cuma tahu kuning. Jadi tahu kuningnya ini enggak diapa-apain. Tahu kuning utuh dibelah dua, lalu diisi dengan saus ini ya, atau apa tadi namanya, saus petis ini. Jadi tahu empong, tahu biasa dibelah terus seperti ini. Nah, ini tahunya. Dan ini tahu petis. Tahu petis itu seperti apa sih? Ya seperti ini, hitam seperti ini. Terus selesai dimasukin tahu atau disisipin saus petis. Tahunya lalu dikukus. Setelah dikukus jadilah seperti ini. Jadi ini benar-benar bebas gorengan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi menghindari gorengan atau mungkin diet gorengan atau tidak suka gorengan, tahu petis ini adalah alternatifnya. Jadi ini insya Allah sehat dan mudah didapat ya. Dan ini tentang tahu petis. Sekarang kita masuk ke makanan selanjutnya. Ini makanan ya bisa dikatakan dessert atau penutup, yaitu wingko babat. Seperti ini bentuknya. Wingko babat. Wingko babat itu adalah makanan sejenis kue. Jadi ini sejenis kue ya, tapi terbuat dari kelapa muda, tepung beras, ketan dan gula. Jadi ini terbuat dari kelapa, gula dan tepung beras. Makanan ini tuh terkenal di Semarang tapi asalnya nggak dari Semarang. Jadi kalau misalnya teman-teman atau bapak ibu dari
Jakarta atau luar Jawa Tengah, itu Bapak naik kereta terus turun misalnya ke Semarang, turun ke Semarang atau turun ke Yogyakarta, pasti ada orang yang jual ini mingko babat ini, karena ini terkenal di Jawa Tengah, tapi asalnya itu menurut Wikipedia yang saya baca adalah berasal dari kota Babat, daerah Babat, daerah yang kecil di Lamongan, Jawa Timur, malah dari Jawa Timur tapi terkenalnya di Semarang dan Jawa Tengah. Terus makanan ini rasanya sangat manis karena ya terlihat dari terlihat dari bahan dasarnya yaitu kelapa dan tepung berasnya, rasanya sangat manis dan enak. Jadi seperti itu. Ya mungkin seperti itu, dan harganya itu sangat bervariasi. Ada yang murah, ada yang mahal, biasa makanan ya. Terus rasanya juga bervariasi, tidak hanya rasa original, mungkin ada rasa-rasa lain. Komen di bawah kalau ada yang nemu rasa-rasa lain ya. Tadi wingko babat, tahu petis, dan lento, yaitu ada makanan manis, gurih atau makanan ringan. Sekarang kita ke makanan yang berat ya, makanan dari Solo, yaitu selat Solo atau bisa dikatakan bistik Jawa. Makanan ini berasal dari Solo, Jawa Tengah. Jadi makanan ini komposisinya ada sayur-sayuran seperti selada, lalu ini ada timun, kacang panjang, wortel, terus juga tidak lupa dengan proteinnya yaitu ada bistik, terus ada telur, dan karbohidratnya yaitu kentang. Lalu tidak lupa juga diberi ini kuah-kuahan. Jadi ini untuk menikmatinya, makan selat Solo tanpa ini tuh nggak enak. Jadi ini adalah kuah-kuahannya, pelengkapnya, atau bisa dikatakan intinya juga, termasuk juga intinya. Dan ada sejarah unik di sini. Sejarah unik di sini adalah pada masa kolonial Belanda, makanan ini tuh kolonial Belanda Eropa dulu membawa bahan-bahan masakan serta teknik-teknik memasak khas Eropa. Jadi para ningrat di Solo dulu itu ketika penjajahan itu berlatih bagaimana caranya masak khas Eropa. Lalu setelah mengerti bagaimana caranya masak, akhirnya para ningrat dulu itu atau para cendekiawan zaman dulu itu membuat yang namanya ini yaitu bistik Solo atau salad Solo. Jadi salad Solo ini adalah makanan percampuran antara Indonesia dengan Eropa. Sisi Eropanya di mana? Sisi Eropanya di sini. Sisi Eropanya di sini ada bistik, ada ini salad, ada kentang. Kan Indonesia identik dengan makanan karbohidrat yang sangat tinggi seperti nasi, tiwul atau lain sebagainya, dan juga ada wortel yang dipotong seperti ini, sayur-sayuran. Terus sisi Indonesianya mana? Sisi Indonesianya itu di sini. Di sini karena bistik karena saus bistik di Indonesia orang-orang Indonesia itu sangat menyukai makanan-makanan yang lebih ke arah lebih cenderung manis. Sementara Eropa itu menggunakan kecap Inggris seperti mayones. Nah itu ala-ala Eropa. Tapi kalau ala Indonesia itu lebih suka ke manis pedes gitulah. Nah inilah Indonesia. Jadi ini sisinya Indonesia. Jadi selat Solo ini adalah makanan yang paling lengkap di antara semua makanan tadi. Kalau semua makanan yang tadi itu cuma benar-benar khas Indonesia, tapi kalau ini adalah campurannya dari khas Indonesia dan juga dari Eropa, dan telur itu juga termasuk. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, atau makanan yang dapat saya beritahu kepada adik-adik semua atau mas-mas semua atau mungkin bapak ibu semua yang nonton video ini. Dari keempat makanan tadi, wingko babat, terus tahu petis, lalu lento, dan ini bistik ini, mana yang paling enak? Tulis makanan tersebut di kolom komentar. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Semoga para generasi kita atau generasi saya atau generasi di bawah saya yang nonton video ini, seperti yang saya katakan tadi,
lebih menyukai makan khas Indonesia, padahal enak-enak loh padahal. Saya berharap itu mungkin juga menghargai keanekaragaman Indonesia, karena dari makanan ini ternyata makanan Indonesia itu beragam. Banyak orang ya, kalau orang Jawa itu identik dengan manis, identik dengan gurih. Tapi kalau orang-orang mungkin di luar Jawa identik dengan manis, mungkin identik dengan pedas, mungkin jadi mungkin juga ada yang pahit. Jadi generasi kita lebih menyuarakan makanan-makanan khas dari Indonesia kita daripada makanan dari luar. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia.